oleh anak-anak panti asuhan ini agar nanti ketika pertanyaan itu dilemparkan maka bisa dijawab. Jadi tahun orang Yahudi itu sudah 5.786 tahun. Sejak kapankah tahun 5.786 tahun itu? Sejak tanggal 22 September yang lalu tahun 2025 ya. Ini sudah dicatat? Dihafal. Harus dicatat ini, khususnya anak-anak panti asuhan. Karena saya ingin mereka bisa jawab agar dapat hadiah. Ya. Sejak tanggal 22 September 2025 sampai dengan tanggal 11 September 2026 itulah tahun 578 yang disebut juga dengan tahun Peipat. Ya. Nah, agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi firman Tuhan, kita harus mengerti apa itu Peipat. Apa itu Peipat? P itu lambangnya mulut. P lambangnya mulut. Pap lambangnya kait. Pap lambangnya atau kayak kancing gitu, kayak jarum pentol. Kalau zaman dulu orang mau jahit dengan jahit tangan, maka dipakailah jarum pentol untuk mempersatukan. Jadi pap lambangnya K. Amen. Jadi konsentrasi ini terpecah saya begini. Nah, karena P lambangnya mulut, ini berbicara tentang wahyu atau firman yang diucapkan Tuhan. Karena P lambangnya mulut ini berbicara firman atau wahyu. Dan firman atau wahyu yang diperkatakan Tuhan ini memiliki kuasa, memiliki otoritas, memiliki kekuatan untuk membangun, kemudian yang namanya pap ini kait untuk mempersatukan, dua benda yang berbeda, untuk mempersatukan dua benda yang berbeda. Catat ya, supaya tidak keliru. Nah, namun kalau pepap ini dipersatukan, ini pengertiannya begini. Kalau pepap ini dipersatukan, karena begini, pap ini kalau bahasa Ibrani modern itu pap itu dipakai untuk kata sambung dan. Tapi yang sinkron ya, kata sambung. Tapi kata sambung dan itu sinkron. Contoh, Pak Rohansah Tarigan dan Ibu Sabarati, itu istri saya, berjalan bergandengan tangan sangat mesra. Sinkron kan? Jadi yang bisa dipersatukan itu sinkron. Bisa dipahami? Tetapi kalau dalam pengertian rohaninya, pepap ini dipersatukan adalah perkataan yang diwahyukan oleh Tuhan untuk mempersatukan surga dan bumi. Itulah yang dimaksud dengan P. Karena pepap itu ini berbicara tentang koneksi ilahi, tentang koneksi. Jadi sepanjang tahun 5786 atau pepap itu disebut tahun koneksi ilahi. Itu makanya tema kita tahun pepap koneksi ilahi, memberikan sukacita besar bagi umat manusia.
memberikan sukacita besar bagi umat manusia. Karena terjadi pemulihan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Bisa dipahami? Nah, ini dasar firman Tuhannya di dalam kitab Lukas ayat 10 sampai 11 saya bacakan buat kita. Makanya saya bingung kenapa yang tahun ini, karena ini juga dipakai untuk Natal nasional. Itu ladang belum kan? Untuk Natal nasional, baik PGRI maupun PWI, dasar firman Tuhannya ini juga. Dan ini kemarin sangat kami bahas ketika kami kemarin ke Tanah Perjanjian dan berada di Bet Sahur atau berada di padang pengembalaan atau yang juga dikatakan dengan menara Migdal Eder. Itu tempatnya sama. Nah, di dalam kitab Lukas 2 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan berkata begini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan untuk seluruh. Jadi kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu dikabarkan oleh para malaikat kepada para gembala yang ada di menara Migdal Eder, itu berbicara dengan kesukaan. Namun karena ini anak kecil, jadi gimana ya? Agak susah buat saya untuk menyampaikan apa sih yang dimaksud dengan kesukaan besar ini. Karena kalau kita mengambil pengertian kesukaan besar tanpa kesulitan, itu kesalahannya besar sekali. Kesalahannya sangat menyimpang. Karena arti kesukaan dan sukacita di dalam Yesus itu amat sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan secara kacamata jasmani. Tetapi memang ada unsur kesukaan besar yang luar biasa di situ, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus ini membawa kabar baik dan kesukaan besar bagi semua umat manusia. Karena di dalam kelahiran Yesus, maka semua orang atau seluruh bangsa yang datang kepada Yesus pasti bisa. Di situ unsurnya. Tapi unsur untuk mendapatkan keselamatan ada banyak proses tantangan yang akan kita lalui. Nah, namun karena temanya ini tentang kesukaan besar sesuai dengan tahun perak dari awal kita masuk ke tahun 5786, maka saya masuk di situ saja. Di dalam kitab Matius 6 ayat 10, saya lanjutkan dulu, belum, sudah saya. Hari ini telah lahir bagi kamu juru selamat, yaitu Kristus di kota. Jadi malaikat itu mengabarkannya tentang kelahiran Yesus di kota Daud. Ini berbicara tentang Bethlehem. Sampai hari ini orang banyak mengunjungi kota Bethlehem ini, meskipun tempatnya di Palestina. Ini relatif amat sangat aman. Relatif amat sangat aman. Ada masalah di sana. Ya, karena orang-orang Bethlehem adalah orang-orang yang sudah punya masa lalu yang kelam. Apabila mereka itu membuat satu kerusuhan terhadap para pendatang, maka mereka akan kehilangan income, kehilangan uang masuk. Karena kalau rusuh tidak ada turis masuk, maka tidak ada belanja. Sehingga di sana itu semuanya relatif aman. Demikian juga buat kota Jericho, ini juga daerah Palestina, dekat dengan bukit pencobaan. Di situ ada pohonnya Sakius. Ini juga relatif aman. Mereka juga sudah punya pengalaman kalau bikin rusuh, mereka akan menjadi amat sangat miskin karena turis tidak masuk. Karena apabila turis masuk, maka turis yang belanja, mereka dapat duit sehingga cukup untuk memelihara kehidupan mereka. Matius 6 ayat 10. Karena Pepak adalah surga dan bumi juga dipersatukan oleh Tuhan. Dikatakan begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Jadi tahun Pepak ini terjadilah koneksi ilahi di dalam kehidupan umat manusia. Maka sesuatu yang ilahi
bisa terjadi di dalam kehidupan kita sekalipun kita masih ada di bumi. Ini Yesus sendiri yang berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dulu, ini pegang dulu ini. Nanti ada lagi pengertian secara rohani tentang tahun 5786 ini, tentang PayPal ini. Nah, yang kemudian di dalam kitab Efesus 1 ayat 10, sebagai persiapan kegemenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus. Untuk mempersatukan hanya di dalam Kristus. Tentang apa itu? Sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang tadi Tuhan Yesus yang berdoa ya, jadilah kehendakmu di bumi dan di. Nah, sekarang oleh Kristus segala sesuatu akan dipersatukan di dalam Kristus ini, baik yang di surga maupun yang ada di ini. Ingat, tadi saya katakan yang namanya pap itu kait, mempersatukan dua benda yang berbeda. Jadi Yesus akan mempersatukan surga dan amin. Nah, yang berikut lagi dalam kitab Yakobus 5 itu juga sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan. Jadi doa orang percaya, orang benar itu bisa menarik surga turun ke bumi. Katakan amin. Artinya bumi ini bisa mengalami suasana surga. Bisa dipahami? Nah, saya kemudian masuk yang berkaitan lagi dengan pertanyaan yang diajukan. Makna rohani dari tahun 5786 atau PayPal yang pertama ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Ingat, makna rohani dari tahun 5786 yang pertama menunjuk kepada Yesus. Catat ini. Yang pertama menunjuk apa? Tuhan Yesus. Kenapa ini tertuju fokus kepada pribadi yang luar biasa itu, Tuhan yang kita sembah? Karena memang kalau bukan karena dia itu tidak mungkin, tidak akan terjadi itu. Dan percayalah, kalau sudah kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus untuk suasana surga kita tarik berada pada kehidupan kita, maka suasana surga bisa kita nikmati. Kekristenan ini adalah kepercayaan yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa kepercayaan berbeda yang lainnya? Kita harus paham bahwa kekristenan itu Tuhannya sendiri yang mendatangi dan mencari umatnya. Katakan amin. Itulah kekristenan. Dan kalau sudah Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka suasana surgawi itu akan menyelimuti hidup kita. Dan kalau sudah suasana surga menyelimuti kita, banyaknya persoalan itu tidak akan membuat sukacita kita hilang. Karena apa? Persoalan di dalam kehidupan orang yang bersama dengan Yesus itu tidak akan pernah menaklukkan orang itu, tetapi orang itu akan selalu menang terhadap persoalan. Kita akan lebih berbahagia kalau kita mendapatkan sesuatu melalui perjuangan daripada hanya gampangan. Bisa dipahami? Saya berharap terlalu tinggi di bawah saya. Kita berharap ini yang sebenarnya hadir bisa memahami itu. Karena kita sebagai orang percaya dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus. Iman akan selalu diperhadapkan dengan hal-hal yang secara daging tidak menyenangkan. Tapi kalau kita menang, maka kesenangan yang luar biasa itu akan nyata dalam hidup kita.
Karena berbeda sukacitanya Bapak Ibu. Kita sekarang diajarkan di tempat kita, dan saya paham betul. Sebab ketika kami juga di Padang Bethlehem, saya sampaikan sebenarnya kesukaan yang kita miliki itu tidak terlepas daripada Matius 5 ayat 3-12. Karena kesukaannya daripada Tuhan Yesus bukan kita dapatkan dari luar, tapi mengalir dari diri kita sendiri. Karena apa? Roh Tuhan ada pada kita. Amen. Nah, mari kita lihat kenapa yang namanya tahun Paypak 5786 ini pengertian rohaninya itu tertuju kepada Yesus. Nah, mari kita lihat ada apa dengan Yesus. Matius 16 ayat 18-19. Jadi kalau saya bilang ini nggak terlalu sulit atau begitu. Saya tidak minta ini. Saya nggak guru sekolah minggu masalahnya. Saya bilang kamu yang GC harusnya kamu lebih tahu gitu. Tapi saudara, juga kita berkata begini, sampaikanlah firman Tuhan baik ataupun tidak baik waktunya. Tapi nanti berkata bahwa setiap firman yang kita sampaikan itu akan selalu bekerja di dalam hidup manusia saya. Karena anak-anak kecil yang seperti ini, Alkitab juga berkata mereka memiliki malaikatnya. Saya bacakan ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku. Ini jelas Yesus ngomongnya. Aku. Berarti Yesus yang membuatnya kan? Aku, kata Tuhan Yesus. Ini juga yang merupakan pemahaman dari orang percaya bahwa gereja itu Tuhan sendiri yang membentuk melalui orang percaya. Nah, dikatakan ya, aku akan mendirikan jemaatku jemaatku dan alam maut tidak akan selesai. Kepadamu akan kunya ini juga Yesus ini udah besar kan? Kepadamu akan apa yang dilakukan Yesus? Ku berikan kunci kerajaan. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas. Dan ini juga Yesus yang menetapkannya, Yesus yang merancangnya, Yesus yang membuatnya. Bukan ada kemampuan dari umat manusia, sehebat apapun umat manusia tidak akan mampu bertindak berbuat yang seperti dikatakan Yesus kalau kita turut campur tangan Yesus. Itu sebabnya di dalam tahun koneksi ilahi ini terjadinya koneksi antara surga dan bumi, itu semuanya bisa terjadi karena sehingga jelaslah di sini bahwa makna rohani Paypak ini itu tertuju hanya pada Yesus fokusnya. Di luar dia tidak bisa terjadi. Semuanya karena Yesus. Dan dikatakan lagi begini, siapa di sini yang percaya bahwa kita ini juga Israel rohani? Kalau angkat tangannya, banyak yang tidak yakin. Ini perlu kita yakinkan kalau begitu. Kenapa kita bisa menjadi Israel rohani? Saya ditanya oleh seorang bapak-bapak ketika saya beli sopar. Saya beli sopar, mereka bertanya, kamu dari mana? Saya dari Indonesia. Kemudian bapak-bapak Zahudin yang punya toko ngomong gini, kamu Kristen? Ya, saya Kristen. Kamu pastor? Ya, saya pastor. Bapak itu harus tahu, ini zaman sekarang, zaman-zaman terakhir ini, orang Jahudi itu pasca daripada 7 Oktober itu dengan orang Kristen seluruh dunia itu sudah mulai membuka diri. Kalau dulu enggak, ya sudah begini ya. Tapi ketika saya bilang saya pastor dan orang Kristen, saya langsung dipeluknya.
Sekalipun kita berasal dari Indonesia, tapi karena kita Kristen, kita dipeluknya dan dia berkata, Kristen dunia itu sungguh baik. Dan itu keluarga kami. Karena juga orang Yahudi sekarang dengan menggunakan Alkitab, mereka sudah dapat menyadari bahwa orang-orang Kristen di seluruh dunia dengan mereka memiliki hubungan yang sangat erat. Tapi dia bilang begini, kalau yang bukan Kristen itu memang tidak bisa, meskipun bisa kami pahami pada yang itu. Nah, karena kita secara rohani adalah keturunan Yahudi, maka berkat yang dijanjikan kepada Bapak Abraham itu akan sampai kepada kita oleh karena di luar Yesus tidak bisa. Nah, mari kita lihat kitab Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Nah, coba bagi yang mendengar dan menyimak mendengarnya, oleh karena Yesus berkat Bapak Abraham itu sampai kepada segala bangsa-bangsa. Oleh karena iman kita menerima. Tadi awalnya berkat, tapi oleh karena iman kita menerima berkat itu disamakan dengan roh yang dijanjikan. Jadi kita ini amat sangat bersyukur. Sebab tadi sudah saya katakan, Yesus Tuhan yang mencari umatnya. Oleh karena Yesus kita ditariknya untuk dijadikannya umatnya. Inilah sukacita yang luar biasa itu, katakan tadi. Jadi bukan oleh hal yang lain. Karena keselamatan yang kita peroleh bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh karena kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah sesuatu yang tidak berhak untuk kita terima, namun kita mendapatkannya. Itulah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bisa dipahami? Jadi memang tertuju kepada Yesus. Karena di dalam kitab Kejadian 12 ayat 3 itu sudah dinubuatkan Tuhan. Oleh karena Abraham, maka semua bangsa akan diberi. Nah, untuk berkat oleh karena Abraham semua bangsa itu, kita memperolehnya oleh karena kita percaya kepada Yesus. Katakan amin. Jadi semua karena Yesus. Bagaimana kita bisa mengerti karena Yesus? Ya karena dia beriman begitu. Karena Yesus itu katanya begitu. Karena ini juga ada dalam pertanyaan di dalam kitab Yohanes 1 ayat 14. Jadi kita yang belum pernah melihat Yesus, kenapa kita bisa mengenal Dia? Melalui firman. Nah, saya sangat merekomendasikan setelah kita mendengarkan firman, kita memang perlu juga jalan-jalan ke jamnya Tuhan. Di manakah jamnya Tuhan? Jamnya Tuhan bangsa Israel. Nanti Bapak Ibu ketika nanti kalau ke sana ada banyak hal yang tertulis dalam Alkitab tidak kita pahami, maka mereka akan menerangkannya kepada kita bisa jadi paham. Sebagian besar orang sudah tahu apa yang dimaksud dengan lubang jarum. Kita berpikir lubang jarum itu adalah seperti jarum jahit yang kita miliki, lubangnya itu bukan. Ya, bangunan-bangunan Israel sana ada lubang yang disebut dengan lubang jarum. Salah satunya lubang jarum itu ada di gereja yang di Bethlehem. Nah, yang tadinya pintunya itu tinggi, tapi karena orang Romawi setiap kali masuk di gereja itu sama kuda-kudanya, maka pintunya itu kemudian diperkecil, diperpendek.
agar kuda nggak bisa masuk. Nah itulah salah satu disebut dengan lubang. Tapi unta bisa masuk. Karena unta itu hewan yang kakinya bisa berlipat 3. Hewan yang lainnya cuma lipat 2 kayak tangan kita kan. Dia bisa berlipat 3 dan merangkak bisa masuk ke dalam itu. Itulah disebut dengan lubang. Ada banyak hal di dalam Alkitab yang tidak kita mengerti. Nah kita bisa mengerti di sana. Saya sudah berulang-ulang, tapi baru kemarin saya mendapat sebuah jawaban dari peristiwa perkawinan di Kana yang diperkatakan oleh kepala daripada pesta. Biasanya orang menyediakan anggur yang baik dulu. Ini di Yohanes 2. Setelah puas baru yang kurang baik. Kenapa setelah puas baru kurang baik? Selama ini kita belum dapat pengertian. Ternyata Gepa, ketika di sana berkata begini. Biasanya kalau orang sudah banyak minum anggur, lidahnya mulai kebas. Setelah kebas, minum apapun tidak tahu dia enak atau tidak. Tapi ada hal yang luar biasa, air yang berubah menjadi anggur itu membuat orang yang meminumnya tidak kehilangan rasa daripada kecapnya, sehingga dia bisa tahu anggur itu tetap itu luar biasa. Karena di dalam Yesus sukacita kita tidak pernah berkekurangan. Katakan amin. Nah, jadi melalui apakah kita bisa melalui karena Yesus itu adalah Yohanes 1 ayat 14 berkata begini, firman itu telah menjadi manusia. Ini kok begini. Ini iPad saya ini ada di layar kan? Nah, saya bacakan ya. Yohanes 1 ayat 14. Ini mungkin iPad saya sudah terlalu tua nih. Hang dia. Ya. Mana Om? Yohanes 1 ayat 14. Nah, sudah saya bacakan ya. Firman itu telah menjadi dan diam di antara, dan kita telah melihat. Apa yang telah kita lihat? Kemuliaan. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, penuh kasih karunia, dan itulah Yesus telah menjadi amin. Sehingga dari pengajaran-pengajarannya itu harus kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Jadi setiap apapun yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mulai menggalinya, menyelidikinya, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang amat sangat berguna di dalam kehidupan kita. Dan setiap kali firman menjadi landasan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang bijaksana. Kita menjadi orang yang mengerti apa yang harus kita lakukan, dan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, sekalipun begitu banyak tantangan, begitu banyak masalah, begitu banyak proses, maka kita akan tetap menjadi orang yang kokoh. Karena apa yang kita perbuat dengan berdasarkan firman Tuhan itu tidak akan pernah bisa diruntuhkan. Itulah perkataan Yesus. Makanya biarkan Yesus tinggal di dalam kita. Artinya firman ada bersama dengan kita, yang akan selalu menjadi pedoman di dalam kehidupan ini. Dalam kitab Matius 7 ada pengajaran yang luar biasa di situ. Apabila kita membacanya mulai ayat 24 dan 25, karena Matius 7 ini berbicara masalah pengajaran pada Tuhan Yesus Kristus. Matius 7 ayat 20, 24, 25, firman Tuhan berkata begini. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di atas, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu
angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Sebab didirikan di atas. Katakan amin. Jadi tidak peduli apapun yang menjadi status kita, apapun yang menjadi profesi kita, sebagai orang percaya, apabila landasan firman Tuhan kita jadikan pedoman dalam hidup ini, engkau tidak bebas dengan masalah, engkau tidak bebas dengan persoalan, engkau tidak bebas dari hambatan, tetapi proses kehidupan yang akan engkau lalui, namun proses itu tidak akan pernah menaklukkanmu. Tapi proses itu justru membuktikan siapa engkau di dalam Tuhan. Amin. Ada banyak teman-teman, ini kan Leo ini dulu WL saya nih, bersama Jackson. Ini pemain musik saya ini. Nah, ini juga pernah bersama saya nih. Nah, ini setelah di DJ, jadi berkumpul sana. Ini. Maka tadi kalau tadi komandan Kian, ada beberapa, siapa lagi? Maka tadi kalau komandan Kian, Bangga Simanjorong ada di sini, udah lengkap lah itu. Itulah kira-kira. Dari Yodi lah tadi itu, gitulah kira-kira. Nah, ketika Sumatera besok itu harus saya serahkan